Itulah yang manusia itu memang semuanya diuji. Yang dalam Al-Quran sebelum ada ujian tidak akan bisa masuk surga. Ujian itulah yang menjadi jalannya kita masuk surga. Terus mungkin yang selanjutnya Mas Agung, nanti kita doakan yaitu Asep, semuanya juga untuk juga mungkin kita ya semuanya juga pun juga karena ini yang punya rumah Haji Ali Ucu sekarang itu lagi dia umroh, juga kita doakan keluarga besarnya karena kita sudah diberi kemudahan dikasih pinjam tempat ini secara gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan kita sewa ya kita mahal ya. Mungkin itu aja Mas Agung, silahkan untuk selanjutnya kita sama-sama dengarkan tausiah Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim salam keluarga besar semuanya. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, terutama atas semua nikmat yang sudah kita dapatkan sebelum hari ini, dan terutama lagi adalah pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah kesempatan ini juga penuh berkah, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkirim salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga keluarga beliau, kepada beliau dan juga keluarganya mendapatkan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita sebagai umat beliau telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat yang dinamakan syafaatul uzma atau syafaat pertolongan yang terbesar dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wa Oman dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini, atas kesempatan yang luar biasa ini, karena ini adalah sebuah kesempatan yang langka bisa dibilang. Saya sudah bergabung di keluarga ini sekitar 16 tahun, dari 2006 sampai 2022, dan alhamdulillah hari ini merasakan sebuah ikatan silaturahmi yang luar biasa, sebuah persaudaraan yang sangat indah ya, di mana kita bisa berkumpul bersilaturahmi, kemudian menjalankan aktivitas bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini diberikan rahmat, diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan perkumpulan yang bermanfaat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan di pagi hari ini mungkin sedikit cerita atau kisah yang mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran, motivasi, dan juga mungkin bisa dijadikan sebagai bekal di masa yang akan datang, insya Allah.
sebuah kisah tentang seorang raja. Mungkin kita mengenalnya Iskandar Zulkarnain, ya, atau biasa juga disebut Raja Zulkarnain. Zulkarnain, ya. Jadi ceritanya Zulkarnain itu julukan, ya, di mana beliau itu suatu ketika ingin menguji pasukan. Jadi kebetulan ada Mas Aceh dan juga Mas Edi ya, yang berdinas di militer, insya Allah paham, nyambung lah. Bagaimana cara menguji pasukannya? Raja Zulkarnain ini mengumpulkan 3 peleton. 3 peleton dikumpulkan, dibariskan di sebuah lapangan gitu ya. Kemudian beliau menyampaikan, hari ini kita akan menuju suatu tempat, disebutkan tempatnya, dan nanti di tengah perjalanan kita akan melewati sebuah sungai. Sang raja kepada pasukannya, ya, cukup besar ya. Nah, di sungai itu kalian ambillah semaksimal mungkin apa yang kalian injak di dalam sungai tersebut. Kemudian setelah itu diberangkatkan pasukan yang pertama. Setelah itu pasukan yang kedua menyusul, pasukan ketiga juga menyusul kemudian. Nah, ketika pada malam hari ketiga peleton pasukan ini melewati sebuah sungai. Pasukan pertama lewat, kata komandan peletonnya, ini sungai isinya apa? Isinya paling batu. Salut di pasukan yang lain. Ya udah, kita jalan aja. Ngapain kita bawa batu berat? Malah akan menambah beban persediaan makanan atau bekal kita. Tas ransel kita tambah berat nanti kalau kita bawa batu. Nah, kita jalan terus. Dan peletonnya tersebut. Pasukan pertama jalan melewati sungai tanpa mengambil apapun, mengabaikan instruksi dari sang raja. Kemudian tidak lama kemudian lewatlah pasukan yang kedua. Pasukan kedua dipimpin oleh seorang komandan yang bijak, ya. Agak bijak sih sebetulnya. Kata komandannya, raja telah memerintahkan kita untuk mengambil apa yang kita injak. Tapi kalau kita ambil banyak-banyak, pasti beban kita akan tambah berat. Ransel kita tambah penuh. Nanti kita akan kelelahan dalam perjalanan. Maka komandan Duaton memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sedikit aja. Udah ambil sedikit aja. Hanya demi melaksanakan perintah sang raja. Karena raja sudah memerintahkan, maka kita harus ikuti. Tapi ambil aja sedikit supaya tidak berat beban yang kita pikul. Akhirnya mungkin satu orang hanya ambil 1, 2, atau 3 batu yang diinjak di sungai tersebut. Ini kondisi malam gelap ya. Kemudian lewatlah pasukan yang terakhir. Pasukan yang terakhir ini ternyata komandan peletonnya lebih bijak lagi. Pimpinan pasukan tersebut lebih bijak lagi, lebih apa istilahnya, lebih hebat lah dari kedua komandan peleton yang sudah lewat tadi. Dan dia memerintahkan pasukannya atau anggotanya untuk ambillah semaksimal mungkin seperti yang disampaikan oleh raja. Akhirnya mereka sibuk ya di sungai tersebut, semua yang diinjak ketika berjalan 1 langkah diambil, 2 langkah diambil lagi apa yang diinjak, 3 langkah dan seterusnya sampai mereka menyeberangi sungai tersebut. Keesokan paginya sampailah ketiga pasukan ini di tempat yang dituju. Kemudian kembali lagi mereka dilakukan apel ya. Kemudian raja menyampaikan di depan pasukannya, para pasukan, saya ucapkan terima kasih, kalian sudah sampai di tempat ini sesuai dengan yang saya perintahkan. Kemudian raja menjelaskan, tahukah kalian apa yang kalian lewati tadi malam? Tahu, wahai raja. Siap. Kemudian setiap pasukan diperintahkan oleh raja membuka atau mengeluarkan apa yang mereka ambil di sungai tersebut. Pasukan yang pertama, mereka bengong, aduh kita nggak bawa apa-apa nih,
Gimana? Ya udah, bilang aja nanti. Istilahnya gitu ya. Bilang aja nanti kita nggak mau berat, bayar aja. Kita nggak ngambil apa-apa. Ini disepakatilah seperti itu. Kemudian pasukan yang kedua mengeluarkan apa yang didapat atau yang diambil dari sungai tersebut. Kagetlah mereka. Udah ngambilnya cuma sedikit, ternyata pas diambil, pas dikeluarkan, ternyata yang mereka lewati adalah sungai yang penuh dengan intan berlian batu permata yang berwarna-warni dan cukup mahal harganya. Timbullah perasaan menyesal. Ya, kalau gini mah kita ngambilnya banyak tadi malam. Ternyata udah ngambil dikit, ternyata ini intan berlian yang sangat mahal. Coba kita ngambil banyak. Dan seperti itulah biasa penyesalan menjadi di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Ya, ya begitulah. Pasukan kedua menyesal. Apa cuma ngambil satu, ada yang ngambil dua, sedikit lah intinya. Tibalah pasukan ketiga mengambil atau mengeluarkan apa yang mereka ambil di sungai tersebut tadi. Setelah dikeluarkan, ada batu permata, batu safir, batu segala macam yang harganya mahal, ya, senanglah mereka. Alhamdulillah. Ternyata Tuan Raja memerintahkan kita untuk mengambil yang kita lewati itu tidak salah. Kita ambil setiap langkah, kita ambil setiap langkah menginjak sesuatu kita ambil. Ternyata ini adalah intan permata berlian yang mahal. Ya, bisa dimanfaatkan, bisa dijual, bisa untuk menghidupi keluarga. Saya nyebutnya apa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Saudara-saudara. Jamaah. Ya. Keluarga besar. Aki Uca yang berbahagia. Kisah tadi ya ada di salah satu bukunya Buya Hamka ya. Yang mana intinya adalah sebagai seorang muslim kita harus mengambil yang terbaik. Biasanya kisah ini disampaikan di bulan-bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan atau di akhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Biasanya introspeksi dirinya adalah atau hikmah dari cerita itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan manusia yang seperti tadi. Ya. Golongan yang pertama enggak mengerjakan apa-apa, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah diabaikan, ada larangan dihajar, dilanggar. Ya. Nah, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan kerugian. Ada juga hamba Allah, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti pasukan yang kedua tadi. Saya nawe salat ya, waktu sholatnya kapan entah, pokoknya sholat gitu ya. Bisa jadi sholat subuhnya jam 6, 7, ini kan sholat. Ada yang seperti itu. Zuhur, kesibukan ini itu dan lain sebagainya. Tapi setengah 3 sholat zuhur dan seterusnya. Dan ini kita temui banyak di masyarakat sekitar kita. Puasa, ya asal puasa, hanya puasa saja sekedarnya, menahan lapar, menahan haus, tanpa menambah amalan-amalan ibadah yang lain. Seadanya saja. Ada yang seperti itu. Ada juga golongan umat Nabi Muhammad SAW yang seperti pasukan yang ketiga tadi. Ketika ada instruksi, ada perintah, mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan untuk sholat, dia sholat sebaik-baiknya. Dia belajar ilmu sholat, belajar hikmah sholat, dan lain sebagainya. Allah memerintahkan puasa, dia puasa dengan sebaik-baiknya. Dia belajar ilmu puasa, bagaimana sih syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan seterusnya. Apa saja yang harus dilakukan ketika puasa, dan hal-hal lainnya yang intinya dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua pun demikian. Dia berbakti dengan sebaik-baiknya, melayani orang tuanya, menghormati, membahagiakan. Dan inilah golongan insya Allah yang paling beruntung.
Dan inilah golongan insya Allah yang paling berbahagia. Ketika mendapatkan perintah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika menerima larangan pun dihindari dengan sebaik-baiknya. Tidak dilakukan, tidak didekati. Ya. Maka insya Allah inilah golongan yang paling berbahagia. Nah, para keluarga besar yang berbahagia, mudah-mudahan harapannya ya, kita semuanya bisa menjadi umat Islam, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya bagaimana? Salah satunya adalah Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dimensi manfaat di sini tentunya sangat banyak sekali. Dimensi manfaat di sini banyak sekali. Bisa bermanfaat secara tenaga, pikiran, bisa bermanfaat dari sisi finansial kalau memang yang memiliki finansial dan lain sebagainya. Banyak sekali dimensi atau hal-hal yang bisa kita sumbangkan, yang bisa kita berikan untuk orang lain, ya, untuk menjalankan salah satu ajaran Rasulullah tadi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Tentunya ini tidak mudah juga, tentunya tidak mudah. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bismillah, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan manfaat pada orang-orang di sekitar kita. Terutama seperti WAM ya, yang sebagai dosen, kemudian Mang Acep yang sebagai komandan, ya. Tentu insya Allah ya kita doakan, atau Mas Edi juga yang dinas juga, dan semuanya, mau yang sebagai pedagang, yang sebagai pengusaha, sebagai guru, ya, tentu bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi orang lain melalui bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita doakan bersama-sama ya, Mang Acep yang mendapatkan amanah, ya, yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai komandan, diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah ini, diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah ini, dan juga diberikan istilahnya keberkahan dari amanah yang dijalankan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga besar semua. Lanjutnya apa, Wak Doa ya, langsung doa ya, karena sudah kasihan keroncongan kayaknya. Sarapannya apa ini Bu? Masya Allah. Baik, mengakhiri penyampaian pagi hari ini, marilah sejenak kita tundukkan hati kita, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon, berharap keberkahan untuk keluarga kita, ya. Terutama kita doakan almarhum Bapak Uca, almarhumah Emak, dan semuanya yang sudah mendahului kita. Kita doakan semoga beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir di kesempatan kali ini maupun yang tidak hadir diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kebaikan di keluarganya masing-masing, diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita awali doa kita pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua yang kita doakan, yang kita sampaikan, yang kita minta. Semoga apapun permasalahan yang kita hadapi diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Karena insya Allah Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua. Saya secara pribadi memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya singkat tadi. Mohon dimaafkan seluas-luasnya. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan datangnya dari saya pribadi yang masih sangat dhaif. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
here today, we're gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right, and we all need a mother when the day is dark as night, and the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and soon be knocking on your door. Someone puts I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, but love, yeah. Cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep,